penularan tertinggi Itu di mereka. itu ada di mereka yang usia 20 sampai 40. Itu yang paling tinggi. Di seluruh dunia datanya begitu. Nah, di kita sempat datanya nggak seperti itu. Ya, karena nggak ke data, Pak. Persis. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Saya sedih loh ketemunya saatnya begini. Aduh. Itulah. Jadi waktu itu kan you text me, gimana nih situasi? Iya. Okay. Dan the minute you texted, terus saya bilang tuh merasa masya Allah, yes, we are facing tough situations. Terus kan immediately you said, what can we do? Gitu. You offer help waktu itu. Immediately. Iya. Terus saya bilang, Mas Dedi, kita ini punya tantangan yang besar, yang saya harus sampaikan apa adanya, bahwa ini nggak gampang, ini akan panjang, dan kita yang sudah monitor ini dari awal tahu persis bahwa apa yang terjadi di negara-negara lain adalah sumber pelajaran buat kita. Karena itu jangan anggap Indonesia beda. Kita sama-sama manusia. Virus ini nggak kenal sosial ekonomi. Kenapa kalau Bisa kena siapa saja. Jadi waktu dengar that text dia, saya waktu itu langsung bilang, Mas, bantuin dong jangkauan teman-teman muda. Karena pada waktu itu kita merasa ini adalah satu masalah yang harus dikerjakan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Dan teman-teman muda harus sadar bahwa tingkat penularan tertinggi itu di mereka. itu ada di mereka yang usia 20 sampai 40. Itu yang paling tinggi. Di seluruh dunia datanya begitu. Nah, di kita sempat datanya nggak seperti itu. Ya, karena nggak ke data, Pak. Persis. Jadi di mana-mana anak muda yang paling banyak pergi-pergi, paling banyak interaksi, anak muda yang paling banyak tertular. Ya, mungkin karena mereka berpikir bahwa mereka itu kalau kena juga ya paling pusing-pusing doang, tidak akan meninggal seperti orang tua. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Ya. Itu, jadi mereka tidak merasa bertanggung jawab. Tapi Pak, ini bukan nakutin. Saya punya ada orang saya tahu, saya kenal. Usia 24 tahun, kalau nggak salah, 24 atau 28 tahun. Dia adalah olahragawan, PT, personal trainer, hidup sehat, tidak merokok. Sekarang di ventilator. Aduh, infected ventilator. Iya, infected dan sekarang di ventilator. Artinya nggak ada asma, nggak ada jantung, diabetes. Tidak ada, bersih semuanya. Artinya saya kemarin ketika saya bikin podcast saya mengatakan bahwa oke, ini akan kena yang tua, kena yang begini. Tapi begitu ada beberapa orang yang saya tahu kena seperti itu, saya akhirnya agak berubah pikiran bahwa sometimes kita nggak tahu juga. Ada mungkin yang mereka nggak tahu, iya, betul. Dan mereka kena gitu. Betul. Dan mereka kena dan sekarang di ventilator. Jadi bukan artinya lu muda terus nggak akan kena, terus bebas ngapain dan sebagainya. No, I have a proof. Someone 28 years old, sehat, olahragawan, sekarang di ventilator. Sad story. Very sad. Ini ya, Bunda di kita ini monitor ini sejak Januari. Sejak Januari kita kerjakan. Senyap supaya tidak bikin panik orang. Monitoring apa yang terjadi di sana. Kenapa kita di Jakarta kok melakukan ini semua? Jakarta itu adalah gerbangnya Indonesia bagi dunia internasional. Karena itu, kalau Jakarta tidak monitoring ini, tidak melakukan persiapan, habis Indonesianya. Satu habis Indonesianya. Dan how am I supposed to defend our policy kepada anak-anak saya nanti yang mereka akan tanya, ayah apa yang dikerjakan tuh di periode itu? Nggak bisa. Tapi bukannya Anda disalahin malah, Pak? Ya di awal-awal begitu.
Ya kan? Di awal-awal semua bilang Anies nakut-nakutin, Anies membuat masyarakat menjadi khawatir. Sekarang bagaimana tidak khawatir? Ini nih angka di sini nih Mas Dedi. Waktu saya tulis ini 157 kasus. Itu hari Rabu minggu lalu. Minggu lalu 157 kasus ya? Di Jakarta. Oke. Saat ini? Hari ini angkanya udah jadi dalam waktu 1 minggu kita ngeliat 495. 157 hari Rabu lalu, hari ini 495. 3 times. Ya, dan ketika 3 minggu lalu kita ngomong soal ini, bahwa kalau kita relax, angkanya akan lompat luar biasa. Kan itu kita nggak boleh relax. Jadi kita ini ya, ada di awal, tanggal 7 Januari, itu kita sudah bisa, jadi saya bagi 3 fase. Fase pertama, pada waktu itu kita langsung menjangkau pelayanan-pelayanan kesehatan di Jakarta. Jakarta ini ada 190 rumah sakit. Ada klinik, kalau mau klinik soalnya jauh lebih banyak lagi. Kita, waktu itu namanya masih pneumonia Wuhan. Belum ada yang nyebut COVID, corona belum ada. Waktu itu namanya pneumonia Wuhan. Apa yang dilakukan? Beritahu kepada semua rumah sakit, ancaman pneumonia Wuhan, ini indikasinya orang-orang yang punya potensi itu seperti apa. Orang baru berpergian di luar negeri. Ada tuh kriterianya semuanya. Yang kemudian kita sekarang kenal namanya orang dalam pemantauan. Pemantauan, iya. Okay? Itu awal Januari kita kerjain. Bahkan kalau tengok lagi ya sekarang, rasanya kayak baru kemarin. Tanggal 29 Januari, kita ini bikin rapat pimpinan khusus di Pemprov DKI dengan ngundang imigrasi, ngundang badan intelijen, untuk membicarakan mengenai ancaman pneumonia Wuhan. Waktu itu udah mulai bicara tentang coronavirus. Artinya untuk menafsirkan akan seperti apa? Untuk kita menjaga waspada. Waktu itu batas kita. Batasnya. Kenapa kok undangnya imigrasi? Yeah. Saya waktu itu ingin tahu siapa saja yang datang dari Tiongkok di Jakarta. Okay. Saya ingin tahu mereka tinggal di mana, alamatnya di mana, tinggal sama siapa. Karena mereka adalah orang yang kita harus pantau. Yeah. Kini mau jagain Jakarta ini. Supaya mereka, kalaupun masuk, periksa. Datanya nggak ada. Saya kayaknya ingat banget Pak Anies tuh nggak pernah ngomong di media tentang hal tersebut sama sekali. Juga nggak pernah ngomong bercanda tentang virus ini kalau nggak salah. Nggak pernah, sama sekali. Ini tuh sangat serius. Kita nggak pernah ngomong di media. Sampai kemudian kita pantau nih. Saya pantau terus. Tiap 2 hari sekali dapat data. Berapa jumlah orang dalam pemantauan. Berapa pasien dalam pengawasan. Datanya makin hari makin naik. Dan saat itu saya bilang, ini pasti kita sudah ada kasus. Ya. Cuman kita nggak punya datanya, kita nggak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan labnya dan lain-lain. Tapi kan gini, bro, agak bodoh ketika berpikir negara lain bisa kena terus Indonesia itu kebal. Itu kan sudah tidak masuk akal. Saya sempat ngomong juga, gue sempat ngomong di podcast gue, ini udah gak masuk akal kita dibilang kebal. Dan udah gak masuk akal ketika dicanda-candain, maksudnya, kita kebal lah, kita berdoa hilang lah, dan sebagainya. This is not a jokes anymore. Why people make it as a jokes? Yeah. Why important people making this as a jokes? Because this is not a jokes. This is no jokes, and that is irresponsible. Ya, ini tidak bisa. Ini tuh sangat serius. Sekarang kalau ada yang bilang nih, dan beberapa kali saya mengalami itu, Pak Anies, kan tingkat kematiannya cuma 3%. Lebih rendah daripada cancer. Kematian cancer lebih tinggi. Kematian jantung lebih tinggi. Bahkan kematian flu biasa, prosentasenya lebih tinggi. Ada bahkan yang bilang begini, kecelakaan lalu lintas itu, persentase kematiannya lebih tinggi. Ini jawaban saya. Ini bukan soal penyakitnya. Ini soal penyebarannya. Banyak orang terlalu lama membicarakan soal penyakitnya. Oke, ketika ada 100 orang, lalu 3 meninggal, 97 itu sehat, maka dibilang case fatality rate-nya 3%. Kalau kejadian-kejadian penyakit-penyakit itu tidak bersamaan. Problem dari sini adalah karena di penyebarannya.
ketika terjadi bersamaan, asalnya ratusan, jadi ribuan, jadi belasan ribu, jadi puluhan ribu, maka sistem pelayanan kesehatan kita tidak sanggup untuk menangani. Jumlah tempat tidur terbatas, jumlah kamar terbatas, jumlah rumah sakit terbatas, jumlah dokter terbatas, jumlah perawat terbatas. Jadi, bukan soal case fatality rate-nya cuma 3%, tapi kejadiannya bersamaan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Dan kita tidak memiliki media untuk menampung hal tersebut. Jelas tidak Artinya nggak jadi 3% lagi. Nggak jadi 3% lagi karena tidak tertangani. Oke? Kalau jadi gini, ada ambang batas di mana sistem pelayanan kesehatan kita bisa melayani. Oke? Ketika jumlah pasien itu meningkat Secara mendadak nih kita bicara ya. Okay. Sebutlah supaya gampang hitungnya ya. Sebutlah misalnya gini, di Jakarta kapasitasnya misalnya nih untuk perhitungan sederhana 1.000. Oke. Maka ketika kasusnya ada 50 60 tertangani. Yeah. Naik 500 masih tertangani. Yeah. Begitu dia menjadi 1.000 udah mulai padat tuh. Yeah. Semua dokter udah pasti setengah mati. Naik lagi jadi 2.000, 3.000, udah. Sistem yang kita miliki gak akan bisa, dan ini dialami bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan bukannya kita juga udah belajar dari BPJS aja kita pusing kan? Iya betul. Ya kan? BPJS kita pusing, tambah ini pula. Tambah ini pula, betul. Dan ini ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di seluruh dunia, bahwa sistem pelayanan kesehatan itu tidak didesain untuk melayani epidemik, apalagi pandemik. Tidak ada. Ya memang nggak siap. Kalau siap kan udah dari kemarin-kemarin kita beres. Mungkin ada satu negara seperti Singapura. Singapura sesudah pengalaman SARS kemarin, Iya. dia melakukan reorganisasi. Iya, betul. Sampai rumah sakitnya pun sudah disiapkan. Siapkan. Dia belajar dari kasus SARS. Jadi dia bangun, pemerintahnya membangun ICU Iya, iya. di rumah sakit swasta. Saya baca itu betul. Lalu mereka mengatakan di dalam kondisi emergency, semua ICU itu dikontrol oleh pemerintah. Betul. Diambil alih. Betul. Dalam kondisi normal, Anda silakan pakai. Sehingga ketika muncul situasi seperti sekarang, mereka cukup punya banyak ICU. Nah, kita tidak. Karena itu, mengetahui ini, apa yang harus kita kerjakan? Menahan penyebaran. Iya. Supaya jumlah tadi, kalau tadi sebutlah untuk diskusi itu sebutnya 1.000, jangan sampai meningkat terlalu banyak kasus sehingga melampaui kapasitas. Ini artinya, satu, kalau ada kasus, ungkapkan secara transparan. Oke? Dari awal ya, transparan. Si A kena, maka A-nya diberitahu. Supaya dia bisa beritahu tetangganya, keluarganya, koleganya. Sehingga kelompok itu bisa langsung diisolir. Merekanya melakukan yang dikenal sekarang self quarantine ini, karantina diri, karantina pribadi, supaya dia bisa melewatkan masa di mana virus itu tumbuh dan virus itu nanti mati, selesai, maka circle itu putus. Ya, jadi artinya menyetop penyebaran dari circle itu. Betul. Tapi bukannya Pak Anies sendiri pernah mengatakan jumlah korban segini? Pada saat itu saya lupa. Sedangkan Dr. Terawan mengatakan masih negatif. Iya, iya, iya. Waktu itu, kalau nggak salah 1 Maret. Iya, 1 Maret. 1 Maret, udah nggak bisa ditahan tuh. Udah angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ya, di sini di Kompas ditulis bantah pernyataan Anies. Terawan mengatakan kurang tepat, semuanya negatif corona. Ya. What happened to this? What happened to this? I mean, ya, gini, saya bisa jawab yang bagian saya. Oke. Saya memonitor informasi tentang COVID ini terus-menerus dari mulai Januari, Februari. Angkanya terus meningkat. Bahkan jumlah orang yang sakit karena pneumonia bulan Februari meningkat tinggi sekali. Oke. Kan ini seperti pneumonia, bukan? Iya. Kita masih belum tahu nih positif atau tidak, enggak. Ya, hasil tesnya kita tidak bisa tahu persisnya. Tapi angkanya itu, dan pada saat itu saya bilang saya harus menyampaikan kepada rakyat Jakarta bahwa
inilah situasi yang sedang dihadapi Jakarta. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Waktu itu saya juga tidak memiliki informasi tentang konfirmasi berapa yang positif dan lain-lain. Dan saya sadar bahwa saat itu saya banyak diserang, dibantah, ini pernyataan saya. Tapi saya pernah ngomong di meja ini, saya nggak takut atas apa yang ditulis di sosmed. Saya lebih memikirkan apa yang ditulis sejarawan besok. Mereka nanti akan melihat ini semua pakai data lengkap, apa yang kita kerjakan benar apa tidak. I better do the right things. Ya, tapi when you do the right things, kan kadang-kadang tidak semua kebenaran harus disebarkan. Bisa menakut-nakuti rakyat, bisa membuat rakyat pusing. Because I've been talking to you ya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Anies dan memang ini menyeramkan gitu loh. Kalau ini masyarakat semuanya tahu, masyarakat belum tentu siap loh, bro. What do you think about that? Masyarakat kita belum tentu siap menerima kenyataan bahwa wow, this is a little doomsday. Ya, kita udah lihat Itali. Dan kita mungkin menuju ke sana gitu bisa. Jadi mudah-mudahan tidak. Tapi kita tuh udah lihat. Saya belum mengatakan soal Itali ini berkali-kali udah lama. Saya mengatakan bahwa yang terjadi di sana itu adalah denial. Merasa bahwa itu nggak akan terjadi pada kita. Tapi tidak bersiap. Oke. Jadi saya sampaikan kepada semuanya. Kita bersiap. Ini fase awal, urusan kesehatan kita siapin. Fase yang kedua, semua jajaran Pemprov disiapin. Untuk mulai sosialisasi, untuk antisipasi, itu siapin tuh. Jadi kitanya, meskipun kita mengatakan misalnya nih, insya Allah Indonesia aman, tapi bukan berarti nggak siap-siap. Loh, bukannya kita udah belajar. Kan Cina udah kejadian lama. Ya. Kan kita bukan super ras yang beda dengan mereka gitu. Maksudnya, kan itu sudah belajar. Kita harusnya tahu dong apa yang akan terjadi. Cina ke Indonesia dekat kan ceritanya. Why? Kenapa kita kecolongan? Saya menganggap ini kecolongan, Pak, sebenarnya. Ya. Nah, karena itu saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat, yuk kita waspada. Oke? Ini angka orang dalam pemantauan sudah sekian. Waktu itu tuh. Kemudian pasien dalam pengawasan itu udah sekian. Saya minta pada publik, yuk kita bersiap. Nah ternyata dibantah. Kemudian dua hari kemudian ya mungkin, kemudian Bapak Presiden mengumumkan ada 2 kasus. 2 kasus di Depok. Pertama. Ya. 2 kasus itu sesungguhnya terjadinya di Jakarta. KTP-nya adalah KTP Depok. Tapi interaksinya terjadinya di Jakarta. Dan itu adalah case yang sudah dipantau oleh kita semua. Jadi waktu itu masih pakai nomor. Pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 terus gitu. Saya ini hampir tiap hari terima urutannya itu. Panjang. Kita monitoring tuh pasien nomor sekian, dan waktu itu masih bisa dibikin peta. Siapa ketemu siapa di mana. Masih ada urutannya. Di situ kita sudah sangat khawatir. Nah, karena itu kita merasa perlu mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita harus siap. Apakah kita akan mirip seperti negara lain, kita belum tahu. Ya. Tapi kalau lihat selama perjalanan dari mulai tanggal 2 ketika diumumkan sampai dengan sekarang tanggal 26 sudah jadi Jakarta saja 485. Itu yang kelihatan loh, Pak. Itu yang kelihatan. Persis. 495, itu di Jakarta. Maka, ini kalau lihatnya nasional, kalau nasional sekarang udah 893. Coba bayangkan, dari 2 menjadi 893 kasus. Di 27 provinsi. Oke. Artinya, sekarang kita harus bekerja ekstra. Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah saja. Karena menularnya itu kan bukan antar pegawai pemerintah kan. Menular itu kan antar semua masyarakat. Apa yang harus kita kerjakan? Jelas dari pengalaman seluruh dunia. Maksudnya, 1, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu 2 pilihannya. Oke. Negara memaksa
untuk mengurangi mobilitas atau kesadaran atau diri sendiri. kesadaran mengurangi mobilitas. Ya. Itu rute yang dikerjakan di banyak negara. Mengurangi mobilitas. Tinggal di rumah, apa sih fungsinya? Supaya tidak ada interaksi. Dengan tidak ada interaksi, maka virus itu tidak berpindah dan tidak tumbuh. Karena mereka yang punya, kalau merasa sehat, maka dia akan jalanin itu. Bagi yang sakit, maka dia isolasi di rumah sakit. Nanti saya jelasin sedikit tentang sakit itu. Jadi rute pertama adalah mengurangi mobilitas. Orang ada yang menyebutnya dengan lockdown. Sebetulnya itu ada stage-nya. Kita ini belum lockdown kan? Belum. Dan ada fasenya. Ada namanya limiting crowd. Limiting crowd, ya. Kemudian limited mobility. Itu yang kemudian mulai kita membatasi. That's what we're doing saat ini. Sekarang ini kita di Jakarta ini limited mobility. Oke. Kemudian ada yang berikutnya namanya near zero mobility. How to do near zero mobility? Near zero mobility itu artinya perjalanan antar kota misalnya dibatasin. Kemudian kegiatan antar negara dikurangi. Lalu toko-toko yang buka hanya yang kebutuhan pokok primer. Biasanya essentials goods biasanya sebutnya. Nah, tapi ada satu lagi namanya zero mobility. Ini yang lockdown ini. Zero mobility. Nah, inilah rute kalau dikerjakannya adalah membatasi mobilitas. Jadi nggak kemudian segalanya harus lockdown. Tidak, sebetulnya ada batasnya. Ada stage-nya. Stage-nya untuk itu. Nah, lalu rute yang berikutnya, ada yang kedua nih pilihannya, adalah melakukan massive testing. Dan begitu bicara massive testing, maka testing yang paling akurat adalah yang menggunakan swab dan dicek kandungan virusnya di pusatnya. Bukan rapid test kan? Bukan rapid test. Rapid test itu potensi false negative atau negative false-nya itu tinggi. Dia lihat autoimunnya ada apa tidak. Persis. Kalau nggak salah sekuler. Dan kalau nggak salah Malaysia malah melarang adanya rapid test. Ya, jadi kalau rapid test ini yang dites adalah memang betul kita menguji apakah sudah ada imun, betul, apa udah ada antibody. Ya, tapi kalau dia asimptomatis, tetap aja jalan-jalan nyebarin penyakit. Ya, itu bahayanya. Jadi bahayanya adalah begini. Kalau dia dites negatif, ya, dites negatif, maka prosentase benarnya itu ada potensi meleset 30-an%. Ya. Artinya dia asimptomatis ya, dia dapat tapi tidak merasakan apapun pada saat itu. Kalau disebut positif, maka 70% benar. Oke. Tapi ada 30% nih nggak meleset nih. Karena begini, dicek antibody, ada yang ada di badannya. Sekarang bila seseorang sudah dapat virusnya, tapi belum menimbulkan reaksi di badan, maka ketika dicek belum ada antibodinya. Iya, antibodinya kuat. Nah, karena itu biasanya kalau tes begini, maka dilakukan di hari ke-8. Sekali testing, kemudian nanti setelah 8 negatif, maka setelah 8 hari dites lagi. Kalau itu negatif juga, artinya bisa dikonfirmasi. Tapi sesungguhnya yang paling akurat, gold standard, adalah swab. Ya, tapi kita bisa nggak ngelakuin mass test? Oke, nanti saya cerita ini soal lakuin mass test ini ya. Jadi rutenya gitu, satu testing. Apa sih fungsinya testing itu? Terus kenapa kalau testing? Begini fungsinya. Fungsinya itu adalah kita ini balapan sama virus. Iya, betul. Jadi yang ini bukan semata-mata soal penyakitnya. Ini adalah perang menghentikan penyebaran. Ya karena begini, sorry saya potong Pak Anies. Karena gini, penyakitnya sendiri nggak bisa diperangi, obatnya belum ada kok. Nggak ada. Senjatanya belum ada kita kan. Iya, dan virus itu pakai apa meranginnya? Iya, artinya you limiting bagaimana virus itu bekerja dan nyebar kemana-mana. Itu yang Anda lakukan kan sebenarnya kan? Yang kita kerjakan itu. Dan ada sebagian berjenis-jenis masalah begini yang tidak bisa keluar vaksinnya. Jadi orang bilang, oh nanti ketemu vaksin. Coba seperti contoh, dengue. Sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Demam berdarah tuh. Oke, jadi, dan ini jenis virus yang komplikasinya sekompleks itu. Saya terusin gini. Jadi, kalau kita punya dua rute nih. Satu adalah limiting mobility. Yang kedua adalah testing. Massive testing nih. Kalau kita mengerjakan itu, apa sih balapan? Begitu kita tahu siapa positif, maka kita langsung bisa ngetes yang ada di sekitarnya. Langsung mereka isolasi.
ketemu lagi isolasi, sehingga virus itu nggak nyebar. Jadi kita ini seperti berlomba menghadapi cepat-cepatan. Ini bergerak. Nah, caranya apa? Testing, positif, masuk. Positif, masuk. Okay. Positif, masuk. Okay. Positif, masuk. Yeah. Kalau ada yang lolos, dia berpotensi nyebarin di tempat lain. Yeah. Karena itu masif testing menjadi penting. Yeah. Okay. Sekarang kapasitasnya. Itu sebabnya kita dari awal minta, izinkan kami di Jakarta melakukan tes di laboratorium kita. Supaya kita bisa mengerjakan ini cepat. Karena yang terjadi selama ini adalah kita ambil sampelnya, petugas kita, lalu dikirim ke pusat, ke kementerian, di laboratorium kementerian, lalu dilakukan pengujian di sana, terus nanti kita dikabarin hasilnya. Ya, jadi lama. Ya. Apa yang terjadi? Seringkali pasiennya sudah meninggal, baru dapat hasilnya. Terlambat kita. Terlambat bagi itu, dan kemudian yang kedua, kita harus mengabarkan keluarganya. Mengabarkan supaya apa? Supaya yang bersangkutan, kalau orang tes positif, seperti tadi tuh, anak umur 28 tahun, sehat, begitu dia tahu positif, keluarganya juga bisa keluarganya diberitahu, keluarganya dites, juga semuanya. Okay. Tetangganya semua. Nah, sekarang kita lihat kapasitasnya. Tuh, melihat itu kejadian, saya langsung kita kumpulin rumah sakit kita. Berapa kapasitas kita? Oke. Ini ada rumusnya. Kalau ada 100 orang sakit, oke, dari pengalaman kita menjalani ini di Jakarta, maka kita bisa katakan agak beda dengan WHO. Itu 5% berat, parah, 15% itu sedang, dan 80% itu biasa. Bahkan sebagian mungkin asimptomatik. Jadi, yang 5% pertama, itu dia akan membutuhkan ICU. Siapa mereka? Orang yang punya masalah asma, orang yang punya masalah jantung, orang yang punya masalah diabetes, orang yang masalah usia. Itu 5% dan yang 15%. Intensive care dan butuh high care unit, HCU sama ICU. Kita langsung kumpulin di Jakarta nih, rumah sakit mana yang bisa untuk nampung itu. Lalu kita cek, siapa sih yang paling penting dalam penanganan ini? Yang paling penting itu adalah spesialis paru-paru dan spesialis ICU. Oke? Pulmonologis sama intensivis. 2 orang spesialis ini, 2 kelompok ini harus diselamatkan. Jumlahnya, Pak? Jakarta 200. You scare me. 200 Jakarta. Bayangkan, dari seluruh Indonesia jumlahnya cuma berapa ya? 800-an nggak salah. Dan 1/4 dari Jakarta. 2 ini tidak boleh sampai berkurang jumlahnya. Karena mereka lah yang nanti akan mengurusi 20%. Nah, yang 80% masuk ke kamar biasa. Oke. Jadi kita di Jakarta langsung bikin sekarang ini line up rumah sakit. Kita harus bangun yang namanya ICU yang cukup untuk menghadapi situasi ini. Dan ini ya, sampai kita bikin nih. Kita bikin simulasi dari apa yang kita miliki sekarang. Ada rumah sakit Cengkareng, rumah sakit Pasar Minggu. Ini yang 2 ini sudah masuk rumah sakit rujukan nasional. Kemudian kita sudah siapkan 3 rumah sakit tambahan. Duren Sawit, Koja, dan Tarakan. Dari semua yang ada, 5 rumah sakit awal ini, kita dapat 172 ICU untuk 20% ini, dan 1.200 untuk yang reguler. Jadi saya ini lihat kapasitas kita. Kita ini kapasitasnya adalah nampung orang sebanyak 1.374. Itu kapasitas kita. Jadi begitu saya lihat angkanya makin naik, saya tahu persis. Ini warga saya harus saya lindungi. Iya. Nah, kalau kita tidak bergerak cepat, sulit. Oke. Lalu kapasitas testing. Tunggu dulu, Bu. Ini sudah dijalankan, Bu? Sudah. Atas kerjasama dengan pemerintah pusat atau sendiri?
Ini kerjaan DKI, karena ini kan bagian rumah sakitnya daerah Jakarta. Oke. Dan itu bisa dikerjakan oleh DKI sendiri ya, tanpa harus menghubungi ke pemerintah pusat. Ya, kan gini, sekarang ada 8 rumah sakit yang rujukan. Ya, pertama RSPI Rumah Sakit Pusat Infeksi, Sulianti Saroso, kemudian ada Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Fatmawati, ada Rumah Sakit Minto Harjo, Rumah Sakit Polisi, kemudian ada RSPAD. 6 itu pusat, 2 itu Jakarta, milik kita. Yang 2 itu Cengkareng dan Pasar Minggu. Itu di dalam rumah sakit rujukan nasional. Tapi kita tahu persis jumlahnya itu terbatas. Iya, itu dia makanya. Jadi kami di Jakarta menyiapkan ICU-nya untuk tambahan. Nah, alhamdulillah pemerintah juga menyiapkan Wisma Atlet. Wisma Atlet untuk menampung itu. Menampung ini kira-kira adalah untuk mereka yang penanganannya yang 80% tadi nih. Itu yang 80% ya? Karena yang 20% ini memerlukan penanganan ICU. Di situ, begitu sampai ICU ya, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ventilator. Obviously. Dan ventilatornya ya harus sejumlah. Do we have that? Harus ada. Harus ada. So sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak cukup. Kita dari catatan kita yang ada ini ya harus tarik dari sana sini. Bro, ini sorry nih, gua lompat dulu pembicaraannya ya. Ini kan Pak Anies dari tadi mengatakan tentang kurva, basicnya adalah kita nurunin kurvanya, nurunin kurvanya supaya ketika ada orang yang sakit, rumah sakit kita, tenaga medis kita sanggup menanganinya. Cukup tepatnya. Tapi kan kurva ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kan Pak Anies. Ini nggak nyelesain apapun kan. Anda, saya nggak nyalain Anda juga karena that's the best you can do. I know that's the best you can do. Saya nggak tahu ini jadi nakutin apa enggak, tapi sebenarnya kan kurva ini anggap aja kita bisa landaikan. Penyakit ini tidak akan pernah hilang. Kalau penyakit ini tidak akan pernah hilang, artinya walaupun Anda bisa nurunin kurvanya, but this kind of life will be going forever. Dan bahkan mungkin kurvanya pun belum tentu bisa turun kalau mobilitas tetap jalan terus. Orang tetap jalan terus nih kegiatan, perpindahan itu kan berarti jumlah yang merasakan atau tertular naik terus kan? Dan kita melihat sekarang trennya begitu. Naik terus nih angka. Bahkan Jakarta ini punya 190 rumah sakit. Jadi kita dengan 10 juta penduduk ada 190 rumah sakit itu it's truly a blessing in a way untuk populasi Jakarta. Kalau di luar Jakarta jumlah rumah sakitnya nggak sebanyak itu. Jadi saya terus terang mengkhawatirkan ketika terjadinya di luar juga. Karena itulah kami menganjurkan kepada penduduk Jakarta jangan tinggalkan kota ini. Anda ngomong gitu nanti ketika mudik ini gimana nih mau Lebaran? Sebaiknya sih. Are we gonna lockdown? Sebaiknya jangan mudik dulu. Ya, but you cannot say that to people. Mereka akan tetap mudik. Sebaiknya jangan mudik dulu. Kalau sayang sama orang tua di kampung halaman, sayang sama orang tua di kampung halaman, jangan pulang dulu untuk periode ini. Karena bulan depan mulai puasa. Dan saya rasa ini masih belum selesai. Sampai sekitar belum. Masih perlu waktu. Jadi dengan situasi seperti itu, kita harus sampaikan apa adanya. Bahwa ini kita akan memasuki masa yang menantang. Apa yang sedang terjadi sekarang adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini sudah terbukti di seluruh dunia menghasilkan masalah ekonomi. Udah terbukti. Stock market di mana-mana turun. Currency market menunjukkan nilai tukar di mana-mana volatile. Jadi financial impact-nya sudah mulai muncul. Setelah financial impact nanti akan economic impact-nya akan muncul. Kalau economic impact tidak terkendali akan muncul social problem. Nah, karena itu penting untuk mengendalikan masalah kesehatan ini supaya tidak menular jadi masalah ekonomi. Itu harus dikendalikan cepat. Nah,
kami melihat langkah yang kita harus lakukan, terutama kalau terkaitan Jakarta, adalah menurunkan jumlah tadi, curve-nya itu. Apa sih yang dikerjakan dengan curve itu? Ada dua. Satu adalah menurunkan penularan dengan cara membatasi mobilitas. Karena itulah kenapa kita tutup sekolah. Tutup sekolah ini, bro, ini pesannya jelas tutup sekolah itu. Apa sih sebabnya kenapa tutup sekolah? Pertama, anak-anak yang terbukti terinfeksi Carrier kan Pak? itu kecil, tapi carrier. Iya. Dan anak-anak nih kalau ketemu anak kita peluk-peluk pula. Betul. Anaknya happy, Orang tuanya sakit. banyak. Kita peluk, kita cium, ya sudahlah, anak ini nularin. Yang kedua, anak itu kalau sekolah, dia diantar. Di Jakarta ada 1,5 juta anak sekolah. Oke. Kalau 1 juta anak sekolah itu diantar, sebutlah yang SMA, SMK nggak diantar gitu. Tapi yang SD, SMP diantar misalnya, apa yang terjadi? Maka 1,5 juta plus pengantarnya, jumlahnya 1 juta, berkegiatan setiap hari, pagi siang. Itu potensi penularan menjadi tinggi. Terus yang ketiga, sekolah ada tentang anak-anak. Kalau ini adalah masalah berat, kalau ini adalah masalah yang perlu perhatian, lalu kita bilang pada semuanya kurangi kegiatan, tapi anak-anak tetap sekolah, apa yang terjadi? So this is not a big deal. Yeah. School is still open. School still open. Let's go somewhere. Let's have fun. But if school is closed, we can send a strong message to everyone. Something wrong is happening. This is serious. Yeah. This is very serious. Nah, jadi dengan cara, makanya sekolah tutup, tempat hiburan tutup, Car Free Day tutup. Itu semua kita lakukan dalam rangka menahan potensi penyebaran. Tapi we need cooperation of everyone. This is not only about government. This is about us. It's about you. It's about every one of us. Okay. Jadi, let's take our part. Saya pernah bilang waktu itu, kalau zaman orang tua kita dulu, kalau untuk bela negara itu dipanggil perang. Kita ini sekarang untuk bela negara sulit istirahat. Rebahan aja di rumah. So let's do that. Yeah. Nah, terus ada yang kedua yang kita lakukan adalah mereka yang punya resiko tinggi, yang masuk kategori 20% itu ditarget untuk kampanye. Siapa mereka? Lansia. Ditarget untuk kampanye. Kampanye untuk jangan pergi dari rumah. Jangan pergi dari rumah. Ya. Oke. Jadi kan kalau panggilan secara umum kan itu. Terus yang kedua adalah secara khusus bagi orang tua. Kepada keluarganya diberitahu, lindungi orang tua. Jangan salaman dulu, jangan cium tangan dulu. Kalau habis pergi, jangan sentuh orang tua. Orang tua dilindungi dengan cara tidak disentuh, dengan cara tidak dipegang tangannya. Orang tua, orang yang punya asma, orang yang punya masalah jantung, orang yang punya masalah diabetes. Jadi kita supaya apa? Mengurangi kelompok yang nanti membutuhkan ICU. Jadi kita ini tahu kalau orang kena 20% akan butuh ICU, 80% asimptomatik atau minimum treatment. Nah, yang 20% itu kita jangkau dengan kampanye. Lewat siapa? RT. Jangkau mereka. Ibu-ibu PKK, jangkau mereka. Kampanyein, jaga sama-sama. Langkah ini kita lakukan untuk mencegah. Ini bukan menimbulkan panik, bukan. Harus waspada aja. Gak pernah. 28 tahun aja sehat walafiat tuh sekarang bisa sakit kayak begitu. Bayangkan. Kalau orang tua kenapa sih? Ya karena usia, maka imun sistemnya lebih rendah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.